Ada yang matanya nggak searah, ada yang jalannya pincang, bahkan salah satu anggota keluarga Whittaker, yaitu Ray, nggak bisa berbicara sama sekali. Kalian tahu nggak kalau ada sebuah keluarga yang hidup di pelosok desa, jauh dari kehidupan modern dan punya kondisi yang bikin orang kaget sekaligus merinding kalau dengar ceritanya. Ini bukan film horor, bukan juga cerita fiksi, tapi kenyataan. Namanya adalah The Whittaker Family. Mereka disebut-sebut sebagai keluarga paling inbred di Amerika. Kisahnya viral, penuh misteri, sekaligus bikin kita mikir, kok bisa ya? Gimana kisahnya? Yuk, langsung aja kita mulai kisahnya. Siapa sebenarnya keluarga Whittaker ini? The Whittaker family tinggal di sebuah daerah kecil bernama Odd di West Virginia, Amerika. Tempatnya terpencil banget, jauh dari hiruk pikuk kota. Rumahnya juga sederhana, terkesan kumuh dan memang kelihatan terisolasi dari dunia luar. Yang bikin mereka terkenal bukan karena gaya hidup mewah atau skandal biasa, bukan juga karena perekonomian mereka yang miskin, tapi mereka dikenal banyak orang karena kondisi unik yang mereka alami akibat inbreeding atau hubungan sedara yang terjadi turun-temurun. Ya, incest gitulah. Nama keluarga ini pertama kali benar-benar meledak setelah YouTuber sekaligus fotografer yang bernama Mark Laita datang ke sana. Tahun 2004, dia udah sempat memotret mereka untuk bukunya yang berjudul Created Equal. Kemudian di tahun 2020, Mark balik lagi ke sana dan membuat dokumentasi di kanal YouTube-nya yang berjudul Soft White Underbelly. Pada awalnya, tetangga dari keluarga Whittaker ini sangat amat protektif ya kepada keluarga ini. Mereka bahkan nggak segan untuk mengusir siapa saja yang datang ke situ untuk mendokumentasikan, apalagi menghina keluarga Whittaker. Laita bercerita bahwa ia sempat tidak mendapatkan sambutan yang hangat saat bertemu dengan keluarga tersebut. Pada saat itu, seorang tetangga yang berada di sekitar kediaman Whittaker tiba-tiba saja muncul sambil marah-marah dengan membawa senapan. Tetangga tersebut mengatakan bahwa ia akan memakai senapan itu jika Laita nggak meninggalkan keluarga Whittaker. Nah, setelah melakukan diskusi yang cukup panjang dengan para tetangga, Laita akhirnya diizinkan untuk bertemu dan mempublikasikan kehidupan keluarga Whittaker ini. Keluarga ini sangat misterius ya, dan juga sangat tertutup. Sampai-sampai nih ya nggak ada yang tahu asal dan siapa sebenarnya orang tua mereka. Bahkan para anggota keluarga juga nggak pernah mengungkap apapun tentang asal-usul keluarga mereka. Ya bisa jadi juga karena keterbatasan komunikasi ya. Nah, menurut Laita di dalam bukunya, ia harus melakukan 4 kali pendekatan untuk bisa membuat mereka mau menceritakan atau sedikit berbicara tentang kehidupannya. Saat Laita mengupload videonya itu langsung viral sampai-sampai dia dapat puluhan juta views gitu. Orang-orang kaget banget lihat kehidupan keluarga ini. Kenapa orang-orang bisa kaget? Karena beberapa anggota keluarganya nggak bisa komunikasi normal. Ada yang hanya bisa mendengus, ada yang suaranya kayak gonggongan atau teriakan aneh, dan gerak-geriknya ini bikin penonton campur aduk antara kasihan atau takut. Kalau kamu lihat dokumenternya, anggota keluarga Whittaker kebanyakan mengalami keterbatasan mental dan fisik ya. Ada beberapa orang yang hanya berkomunikasi melalui gerutuan dan nggak bisa berbicara. Ada yang matanya nggak searah, ada yang jalannya pincang, bahkan salah satu anggota keluarga Whittaker, yaitu Ray, nggak bisa berbicara sama sekali. Ia hanya bisa mendengus. Bayangkan lah ya, mendengus tuh kayak gimana sih? Saat salah satu anggota keluarga yang bernama Betty ditanya tentang kelainan intelektual dan fisik yang dialami saudaranya, ia tuh mengaku nggak tahu apa penyebab pastinya. Dalam video lain, seorang anggota keluarga bernama Kenneth ditanyai pertanyaan yang sama, khususnya berbicara tentang masalah yang dimiliki semua anggota keluarga dengan mata tidak menghadap ke depan. Ia menjawab mungkin disebabkan oleh pertambangan batu bara.
Tapi matanya ini nggak fokus ke lawan bicaranya ya. Nah, ada satu saudara lagi nih yang bernama Freddy. Dia sudah berpulang duluan atau sudah meninggal dunia dikarenakan sakit jantung yang ia alami. One of my brothers died. That's what I'm saying. Who is that? Lady. Freddie, that's right. Freddie's gone. Buat sebagian orang, pemandangan ini bikin shock ya. Tapi sebenarnya ini contoh nyata dampak dari inbreeding. Secara medis, kalau hubungan sedarah dilakukan terus-menerus, apalagi lintas generasi, kemungkinan penyakit genetik atau gangguan perkembangan jadi lebih besar resikonya gitu loh. Jadi bisa dibilang apa yang dialami keluarga Whittaker ini adalah hasil dari keputusan generasi sebelumnya. Dan dampaknya ya di keturunan mereka yang akan mereka bawa seumur hidup. Nah, ketika video dokumentasi keluarga ini viral, langsung muncul banyak perdebatan. Ada yang bilang Mark Laita ini mengeksploitasi keluarga miskin demi kontennya, kayak seolah-olah mereka dipamerin untuk sebuah tontonan. Tapi Mark sendiri menyangkal. Dia bilang tujuannya bukan buat merendahkan, tapi justru untuk menunjukkan realita yang jarang banget dilihat orang. Dia bahkan ngasih bantuan berupa uang, makanan, dan dukungan buat keluarga Whittaker, supaya mereka bisa hidup lebih layak. Jadi kontennya ini bukan sekedar sensasi, tapi ada sisi kemanusiaannya juga ya. Oke, sekarang kita bahas sedikit lebih santai, tapi ini penting banget buat kalian ketahui. Kenapa sih incest atau inbreeding itu berbahaya dan dilarang oleh agama manapun? Jadi gini ya, setiap orang ini bawa gen. Ada gen kuat dan juga ada gen lemah atau resesif. Kalau orang nikah dengan pasangan yang sama sekali nggak ada hubungan darah, kemungkinan gen lemah itu muncul jadi penyakit itu lebih kecil kemungkinannya. Tapi kalau hubungan sedara, misalnya saudara kandung atau sepupu dekat, gen lemah itu bisa ketemu dengan gen lemah juga atau gen yang sama. Jadi, disitulah muncul masalah. Anak bisa lahir dengan cacat fisik, keterbelakangan mental, atau penyakit genetik yang parah. Itu sebabnya hampir semua budaya dan agama di dunia melarang incest. Bukan cuma soal moral ya, tapi juga demi kesehatan untuk generasi berikutnya. Kalian juga pasti pernah dengar kan kalau setiap pasangan yang belum menikah dianjurkan untuk cek darah dulu. Nah, ini juga untuk meminimalisir terjadinya kecacatan pada anak atau penyakit bawaan yang akan dibawa anak seumur hidup. Karena bisa aja darah dari pasangan kita dan kitanya itu bisa aja nggak cocok dan akan berdampak pada keturunan kita gitu. Buat banyak penonton, video keluarga Whittaker kayak nonton film horor yang hidup. Tapi sebenarnya di balik semua itu mereka cuma keluarga sederhana yang jadi korban dari pilihan generasi sebelumnya. Mark Laita sampai sekarang masih support mereka, bahkan bikin campaign donasi khusus supaya keluarga Whittaker bisa dapat perawatan medis, makanan, dan kebutuhan sehari-hari yang layak. Jadi walaupun banyak yang awalnya ngeledek atau takut, makin kesini ini banyak orang juga yang sadar kalau mereka ini butuh empati, bukan sekedar jadi bahan tontonan. Dari kisah keluarga Whittaker kita bisa lihat jelas gimana sih incest atau hubungan saudara bisa berdampak buruk? Bukan cuma soal norma atau agama, tapi nyatanya bikin generasi berikutnya menanggung akibat berat seumur hidup. Kisah ini juga mengingatkan kita kalau kadang di balik viralnya sebuah video ada manusia nyata yang hidupnya penuh dengan kesulitan. Jadi penting banget buat kita melihat ini dari sisi kemanusiaan juga. The Whittaker Family mungkin adalah salah satu kisah incest paling terkenal di dunia modern. Bukan karena kejahatan, tapi karena realita keras dari inbreeding itu sendiri. Jadi lain kali kalau dengar kata incest, ingat, ini bukan sekadar hal yang tabu, tapi bisa juga jadi tragedi nyata yang menghancurkan generasi berikutnya. Nah, kalau menurut kamu kisah keluarga ini bikin merinding sekaligus sedih, jangan lupa tekan like, subscribe, komen, dan share biar makin banyak orang sadar soal bahayanya incest. Dan seperti biasa, hati-hati karena nggak semua cerita horor datang dari hantu. Kadang justru dari manusia itu sendiri. Oke? Bye-bye. See you in the next video.